Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Apakah karena saya pakai alat ini ya, jadi kurang dengar. Selamat pagi. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, salam kiri kanan. Sudahkah semuanya? Yakin sudah semuanya? Aku belum ya. berinteraksi. Oke. Oke. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, shalom juga yang di Zoom. Kita bersyukur di pagi hari ini ya kita dapat berkumpul bersama kembali di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita ambil waktu sebentar dengan Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, terima kasih atas kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, dan kami percaya Bapa bahwa ketika kami ada di sini Tuhan Yesus hadir Tuhan bersama-sama dengan kami di sini Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kami kedapatan yang tersedia bagi Engkau di pagi hari ini Tuhan. Di dalam pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, persilakan bangkit berdiri. Oke, kita mau memuji Tuhan dengan penuh antusias. Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan ya kalau mau joget atau mau angkat jempolnya untuk Tuhan kita. Mari ekspresikan gayamu ya untuk Tuhan kita. Oke, musik. Kita percaya bahwa kiri kanan kita, depan belakang kita ada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada Tuhan sekitar hidup kami, bahkan di hati kami Tuhan. Mari kita katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Ku tak takut, ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sekali lagi, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin Tuhan. Ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ayo Bapak Ibu, semangat ya untuk Tuhan kita. Antusias ya untuk Tuhan kita. Semua bisa sepakat dengan saya untuk memakai gerakan. Jadi kalau kiri kananku ada, keliling yuk, keliling gitu nah. Ya, oke? Setuju ya? Setuju. Oke. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama.
selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Ku tak takut, ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kita awalnya dari hujan. Dan Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Hey, siang malam ku ingat. Amin. Karena Tuhan pelindungku. Yes Tuhan, ku tak takut, ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Masih tetap dengan gerakannya. Tuhan, Yesus selalu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku dalam hidupku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi, dalam hidupku ada Tuhan. Hey, Yesus selalu bersamaku. Ya, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Oh Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami bawa hanya bagi-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Segalanya bagi kami Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Uralabasiki aralabase. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya.
Hanya Engkau yang menjadi utama dalam hidup kami, Bapa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin, Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini hati kami Tuhan, Engkau yang mendengar seruan hati kami, bahwa hanya Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Ini janji kami Tuhan, bahwa Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyediakan waktu-waktu kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu. Kami mau Tuhan, hanya pribadi-Mu dalam hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar itu yang membuat kami Tuhan ada hingga saat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kebanggaan kami hanya tinggal di dalam Engkau. Biarlah kesukaan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap pribadi kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap pribadi kami. Apakah kami sungguh-sungguh Tuhan melekat kepada Engkau Tuhan? Apakah Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami Tuhan? Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Biarlah di pagi hari Tuhan, Engkau yang utama
lain Tuhan, bukan HP kami atau aktivitas kami Tuhan, tapi Engkau yang terutama Tuhan dalam hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus. Ini janji kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau tinggal di dalam firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu Tuhan perisai dalam hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus. Firman-Mu yang menuntun kami Tuhan kepada jalan-jalan kebenaran itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Oke, Bapak Ibu masih tetap dalam kondisi berdiri ya. Oke. Nah, mau lebih lagi antusias dengan Tuhan kita. Oke. Haleluya. Firman-Mu itu perisai dalam hidup kami. Firman-Mu itu kota benteng dalam hidup kami, yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Oh. Hey, katakan.
mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Dia Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Dia yang membuat kita semakin terpesona dengan Dia. Untuk itu kita mau katakan sekali Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi Tuhan. Hanya Engkau pribadi. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Karena Engkau yang membuat kami. Engkau yang membuat kami ada hingga saat ini Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar Tuhan di dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun, hanya Engkau Tuhan kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, amin Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali lagi kita katakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus
kami mau semakin jatuh cinta dengan Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau tetap Yesus Tuhan. Engkau Yesus dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau Yesus Tuhan. Engkau tetap Yesus dalam hidup kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tercurah dalam hidup kami Tuhan, tanpa memandang kehidupan kami Tuhan. Engkau mau berkorban bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan dari hati kami yang paling dalam Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami Tuhan. Saya undang semua Bapak Ibu Saudara kita bagi berdiri. Mari kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapan
sembah Dia. Oh, naikkan syukurmu, naikkan syukurmu bagi Dia. Oh, Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Tuhan yang sudah menyerahkan segala-galanya kepada kita. Dia yang mengangkat engkau, oh, yang membawa engkau masuk ke dalam kemuliaannya. Tinggikan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus selamanya, tetap Yesus. Oh, hanya Yesus. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Apapun persoalan dalam hidup kami, kami katakan kami tak percaya kepada Engkau. Engkau segala-galanya, berat tujuan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami serukan Engkau, kami tinggikan Engkau. Oh, Yesus Tuhan. Oh,
Haleluya, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Engkau yang berkata-kata kepada kami Tuhan. Biar di hari-hari terakhir ini Tuhan, Engkau semakin banyak berbicara kepada kami Tuhan. Untuk apa yang harus kami lakukan, untuk apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, bangkitkan setiap kami Tuhan. Celikan kami Tuhan, sehingga kami mampu melihat apa yang surga sedang ingin kerjakan di tengah-tengah kami. Dan kami mengerjakannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa ya. Amin. Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini ada yang punya masalah di tempat ini? Ada punya persoalan? Beban berat? Ada? Oh, ada. Satu orangnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengalami beban berat, ya, datang kepada Tuhan. Amin. Ya, saya juga punya persoalan hari ini. Persoalan saya hari ini adalah catatan khotbah saya itu terhapus, ya, enggak. Persiapan khotbah saya terhapus. Apa yang sudah persiapkan terhapus sama sekali. Ya, saya percaya bahwa ya, bukan kebetulan mungkin saya percaya bahwa kita harus bergantung pada Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita akan melihat mukjizat Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara, tidak mengandalkan catatan. Ya, pagi ini ya, saya mau menyalam dulu untuk saudara kita yang di Zoom, yang di luar kota. Shalom, selamat pagi. Ya, saya harap kita semua terhubung dengan Tuhan. Ya, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Cukup banyak ayatnya. Ya, jadi dari catatan saya yang tertinggal itu cuma judulnya saja. Ya, tujuan hidup orang percaya. Ya, jadi betul-betul bergantung kepada Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan, ya itu yang saya sampaikan kepada saudara. Bukan apa yang sudah saya catat sebelumnya. Ya, kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan 28. Ya, nanti kaum bapak membaca di ayat yang ganjil, nanti wanita dan ibu-ibu membaca ayat yang genap. Ya, perikopnya berjudul Pergumulan dan Pengharapan, Mazmur Asaf. Ya, demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Bapak dan pria, 3, 2, 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan.
Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Tuhan, ya hari ini kita belajar tentang tujuan hidup orang percaya. Bapak Ibu Tuhan, jadi ya ini Mazmur Bani Asaf ya, yang menceritakan bagaimana dikatakan bahwa dia hampir tergelincir ketika melihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, hidupnya lebih makmur, hidupnya lebih sepertinya diberkati, tidak mengalami sakit, tidak mengalami kesusahan. Ya. Nah, di situ di ayat pertama mari kita sama-sama dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita perhatikan, sesungguhnya Allah itu baik. Yang percaya katakan amin. Allah itu baik, amin. Nah, kalau saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menurut Bapak Ibu ukuran Allah itu baik seperti apa? Kalau saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ukuran Allah itu baik itu seperti apa? Apakah ketika kita diberkati Tuhan, semua serba dicukupkan, ya, keuangan cukup, bisnis lancar, kesehatan prima, tidak ada sakit penyakit. Apakah seperti itu? Bahwa itu ukuran bahwa Allah itu baik? Halo? Kira-kira apa ukurannya? Allah itu baik menurut saudara. Ya. Apakah karena ketika saudara sudah diberkati Tuhan, wah, sehat, gemuk, uang cukup, bisnis lancar, pekerjaan lancar, relasi banyak. Tapi bagaimana dengan mereka yang mungkin mereka sama-sama menyatakan bahwa Tuhan baik, sama-sama percaya bahwa Tuhan baik, tapi kehidupannya mungkin berkatnya nggak lancar, ya, ekonominya nggak lancar, ada yang mengalami sakit-sakit. Apakah mereka yang begitu akan berkata Tuhan tidak baik karena keadaanku tidak seperti orang-orang itu? Menurut Bapak Ibu gimana ukurannya? Apakah ukurannya ketika Allah itu baik adalah ketika ya semua serba cukup, baik-baik aja semua? Enggak ya? Apapun keadaannya Tuhan baik, amin. Katakan juga di sini saudara, apapun keadaan saudara, Allah itu baik, amin. Mau sedang dalam persoalan, mau sedang tidak ada persoalan, Allah itu baik, amin. Setuju dengan saya, amin? Ya, artinya bahwa ukuran Allah itu baik, tidak ditentukan dari apa yang saudara terima hari ini. Bukan dari apa yang sedang saudara alami hari ini. Tapi ketika saudara ya bisa berdiri di hadapan Tuhan, saudara masih bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan saudara menemukan wajahnya. Ketika wajah Tuhan di perhadapan saudara, itulah Allah baik kepada kita, amin. Jadi wajah Tuhan di sini Bani Asaf menceritakan bagaimana dikatakan ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Jadi Bapak Saudara Tuhan, mari kita berhati-hati dalam hidup ini. Ya, Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita mulai berhati-hati dengan cara pandang dari perspektif kita tentang Allah. Kadang-kadang kita mengukur, ya ini kita sadari bahwa kadang-kadang kita mengukur kebaikan Tuhan tuh ya tadi itu ketika kita ngerasa kalau Tuhan tuh ketika kita berdoa dijawab doa kita, ya. Ketika kita berbisnis kita diberkati Tuhan, kita bekerja nggak ada hambatan, ya.
Tidak sakit penyakit yang kita alami. Sehingga kita berpikir, oh ini baru Tuhan yang baik. Nah, di sini Bani Asaf menuliskan, ya, dikatakan bahwa tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Kenapa dia nyaris terpleset, ya, tergelincir? Ya, rupanya, ya, dia coba mulai membanding-bandingkan dirinya, mulai membandingkan dirinya dengan orang-orang yang sepertinya diberkati, ya. Mungkin orang-orang yang punya komunitas pekerja, ya, berbisnis, ya pasti paham ini, ya. Ya kan, ketika lihat dalam komunitas itu, kayaknya dia sepertinya luar biasa, diberkati Tuhan. Wih, ya kan, rekeningnya nggak berseri gitu, ya, uangnya. Ketika lihat, wih, tiba-tiba begini. Wow. Ya. Dia lo nggak kenal Tuhan, dia lo nggak pernah ke gereja. Kok bisa dia diberkati lebih daripada saya? Kok dia sehat-sehat, bugar, kok saya ngalami sakit? Contohnya begitu. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan kau banding-bandingkan dirimu dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Ya. Karena kau bisa terpleset, engkau bisa tergelincir. Ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, di sini dikatakan bahwa sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, ser dan gemuk tubuh mereka. Dikatakan, wah, orang yang nggak percaya Tuhan kok bisa lancar, pekerjaannya kok lancar, nggak ngalami sakit. Wah, saya kena asam urat, anggaplah. Saya sudah berdoa, tapi kenapa saya masih kena asam urat? Gitu. Dia nggak kena asam urat, sama-sama makan kacang, melinjo. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, amin. Kita lihat di situ selanjutnya. Bagaimana diceritakan itu bahwa ya, dia melihat, dia memperhatikan bagaimana kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Kok seperti mereka diberkati, kok enak banget hidupnya. Ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati. Tidak jarang di antara kita ketika kita melihat mungkin teman kita sukses, ya, kita mulai coba-coba dekat. Apa sih rahasia suksesmu? Aku mau tahu juga lah, bagi-bagilah ilmunya, ya kan? Oh, boleh, senang hati, sini, saya ajarin kamu. Mulai akhirnya diberikanlah buku, nih motivasi untuk hidup bisa sukses. Dikasihlah buku macam-macam kepada saudara. Ya nih, baca. Oh, kalau kamu baca ini, nanti kamu sukses. Mulai akhirnya dia baca. Dia mulai terpengaruh dengan buku, oh rupanya sukses begini, hasil begini. Lupa dia dengan Tuhan. Dia lupa ada kebenaran yang menuntun dia kepada berkat Tuhan. Itu yang namanya tergelincir, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Bapak kasih Tuhan, mari kita tidak membandingkan diri kita dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Kita harus percaya bahwa berkat Tuhan itu tetap ada atas kita. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa saudara yang diberkati Tuhan? Amin. Kenapa? Karena ya segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita. Ketika Yesus mati, ya, segala sesuatunya sudah diserahkan kepada kita. Ya. Bahkan dikatakan kita dibuat seperti ketika pertama kali Allah menciptakan Adam. Dia berkuasa. Amin. Dia menaklukkan segala sesuatu. Itulah kita saat ini orang yang sudah percaya kepada Kristus. Segala kuasa sudah diberikan kepada kita. Sehingga tidak perlu engkau membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan di luar sana. Sehingga kau mencoba tahu apa rahasia suksesmu. Tolong ajarin aku, bawa aku, tuntun aku. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Bani Asaf hampir tergelincir gara-gara dia memperhatikan.
hampir saja, coba ya, aku mau coba caranya dia sukses seperti apa. Aku mau coba caranya dia, rupanya begini. Ya. Bangsa Israel akhirnya banyak meninggalkan Tuhan, menyembah kepada berhala. Karena mereka coba mencari kebenaran di luar Tuhan. Ya. Ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, kita lihat situ bagaimana mereka mulai mencari. Mereka mulai memperhatikan bangsa-bangsa. Kok itu bangsa-bangsa mereka tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah berhala kok berhasil. Akhirnya mereka mulai mencari tahu. Bahkan apa? Mereka mulai mengambil anak-anak perempuan dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Sehingga akhirnya apa? Bangsa Israel sebagian disesatkan oleh karena mereka mencoba mencari tahu mengapa bangsa-bangsa itu sepertinya hidupnya enak, diberkati. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan Tuhan murka kepada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita berhenti untuk kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita lihat, ya kita loncat aja langsung. Mari kita lihat di ayat 16, kita baca sama-sama ayat 16. 3, 2, 1. Tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk kemana? Tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi Bapak Tuhan dikatakan ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Dia coba mau belajar, lihat. Seperti apa mereka observasi. Tapi ketika dia mencoba menunggu sana, ayat 18-nya dikatakan, ayat 17-nya, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi Bapak Ibu Tuhan, untuk akhirnya kita bagaimana supaya kita bisa memiliki tujuan hidup, ya, memiliki tujuan hidup dalam Tuhan. Ya. Yang pertama yang kita renungkan sini adalah kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Engkau tidak akan tergelincir, engkau tidak akan salah ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan. Ya, di ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi ketika masuk dalam kudus Allah, maka Allah membuka semuanya. Maka dikatakan situ, ya, yang kita baca tadi dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan akhir hidup orang-orang yang kelihatannya berhasil, tapi mereka tidak mengenal Allah. Dikatakan apa? Engkau taruh mereka di tempat-tempat licin. Memang mereka sepertinya gemuk, tapi dikatakan mereka sedang dibawa kepada pembantaian. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita menyadari ini bahwa ketika mungkin kau ngerasa bahwa ada di sini yang mungkin merasa engkau sudah berusaha tapi sepertinya membentuk tembok. Ada yang sedang sepertinya berusaha nih, kanan kiri, ke kiri bentuk tembok, ke kanan bentuk tembok, ke belakang tembok, depan tembok, atas juga tembok. Ada? Kalau ada, engkau harus keluar. Kau keluar dari dirimu. Tanggalkan kekuatanmu. Ya. Kalau dikatakan di sini ayat 17 tadi dikatakan bahwa sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi jawaban untuk setiap persoalan saudara itu ada di mana? Tempat kudus Allah. Di dalam hadirat Allah, saudara. Kalau saat ini mungkin kau udah coba mentok. Mungkin karena kau menggunakan kekuatanmu. Kau berusaha dengan kekuatanmu. Kau coba dengan pengalamanmu. Ya. Jadi Bapak Tuhan, mari kita menyadari bahwa
jawaban dari setiap apa yang sedang kita gumulkan, apa yang sedang kita hadapi adalah hadirat Tuhan. Datang pada Tuhan. Jadi ya saya percaya bahwa ya memang kita kuasa itu harus betul-betul nyata dalam diri kita. Jadi ya ketika saya ada masalah ya 3 minggu yang lalu yang ketika mobil saya disewa itu keluar jalur. Ya waktu itu ya saya berdoa dengan otoritas Tuhan ya, artinya bahwa ya saya walaupun nggak tenang tapi saya belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Saya coba berkata-kata kepada Tuhan. Dan ya saya betul-betul menggunakan otoritas Tuhan itu gitu ya, kuasa Tuhan. Ya mengatakan ya artinya menghancurkan segala pekerjaan iblis, menghancurkan segala siasat pekerjaan-pekerjaan yang coba mengganggu gitu ya. Jadi saya belajar untuk artinya bahwa saya punya kuasa. Saya bisa hentikan karena saya percaya nama Yesus punya otoritas. Ketika saya dalam Kristus, saya punya kuasa. Ya, maka saya gunakan kuasa itu. Ya, jadi ketika saya memang nggak tidur waktu mobil saya itu disewa orang keluar jalur itu saya nggak tidur gitu. Tapi saya berdoa dan ya puji Tuhan gitu ya. Artinya Tuhan yang bekerja gitu ya, Tuhan yang menolong, ya, Tuhan kirim orang ya, Tuhan yang menggerakkan orang untuk akhirnya pergi. Bayangkan Bapak Ibu, jam tengah hari, 2 malam, itu ada orang yang merelakan dirinya untuk pergi ke Tanah Grogot ya, di Tanah Grogot Bapak Ibu. Kendala saya itu Tanah Grogot. Ya disewanya kan di Balikpapan IKN bilang, tapi dibawa lari ke Tanah Grogot. Bayangkan jam 2 subuh ada orang yang mau berjalan ke sana untuk ngambil. Saya percaya bahwa itu adalah kekuatan Allah, amin. Itulah kuasa Tuhan bekerja. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita tidak perlu khawatir, ya. Kita nggak perlu takut, gitu ya. Saya percaya bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, ketika firman Kristus ada dalam diri kita, maka otoritas itu juga ada pada kita, amin. Jika ketika kau berkata dalam nama Yesus, ya, maka akan ada kuasa. Ya. Dalam nama Yesus stop, dalam nama Yesus berhenti. Saya percaya. Ya. Kalau badai itu bisa tenang, hanya katakan stop dan berhenti. Ya. Saya percaya persoalan-persoalan lain pun juga bisa kita lakukan hal yang sama, amin. Dengan nama Yesus, amin. Aku percaya, amin. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita ketika ya engkau sedang diperhadapkan dengan situasi keadaan, ya, kau jangan gunakan kekuatanmu, kau datang kepada Tuhan. Ya. Dan ini juga yang saya ajarkan kepada orang-orang saya layani. Saya katakan sesulit apapun persoalan yang kau hadapi, kau harus percaya kepada Tuhan. Ya, bawa persoalanmu kepada Tuhan. Ya. Karena dalam hadirat Tuhan tuh ada jawaban. Ya. Kita lihat di sini bagaimana ketika Bani Asaf ini mulai datang ke hadirat Tuhan, dikatakan dia mulai melihat bagaimana akhir hidup orang-orang yang tadi dilihatnya subur makmur, diberkati. Ya, kita lihat ayatnya ya. Ayat 18, saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Yang sebelumnya ketika masuk ke dalam hadirat, ketika belum datang pada Tuhan, dilihatnya, makmur sekali mereka, diberkati sekali rupanya mereka. Tapi akhirnya ketika dia dalam hadirat Tuhan, Tuhan perlihatkan, ya, itulah akhir hidup mereka. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi namanya kegelisahan. Kenapa aku kok nggak diberkati seperti mereka? Ya. Dan yang luar biasanya, mari kita lihat, kita baca terusnya. Ya. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu.
tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ya. Jadi Bapak sekalian Tuhan, ya ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, memang ada sebagian orang yang kadang-kadang sulit untuk berdoa. Coba tanya dulu kanan kirinya, ketika engkau dalam pergumulan sulit nggak engkau berdoa? Sulit ya? Sulit nggak berdoa? Sulit berdoa ya? Menyembah Tuhan juga bingung nih. Ya. Dikatakan situ, ya, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ya. Ya. Mungkin ada di antara kita sedang bergumul dengan persoalan-persoalan. Mungkin di antara kita sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ya. Kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Kenapa sampai hari ini aku belum mengalami mukjizat Tuhan? Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, mari kita lihat situ, ya. Jadi dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa ketika masalah begitu berat. Aduh, kayak apa ini? Nggak bisa. Yang timbul asam lambungnya naik kalau terlalu banyak mikir, persoalannya banyak, ya. Coba lihat dulu kanan kirinya, ada gak yang asam lambungnya naik karena banyak mikir gitu ya, persoalannya banyak gitu. Itu bisa terjadi Bapak Ibu gitu. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, percaya bahwa engkau akan mengalami kelegaan, amin. Yesus dalam Matius dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan bagi kita. Jadi ketika Bapak Ibu sedang dalam sebuah pergumulan, persoalan, mungkin menghadapi sakit penyakit yang gak juga sembuh-sembuh sampai hari ini, kau harus datang kepada Tuhan. Percaya, mukjizat Tuhan sediakan bagi engkau, amin. Engkau harus bertahan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, tetapi aku tetap 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita Bapak Ibu. Ketika engkau mau terus berada dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau mau terus bawa pergumulan persoalanmu ke dalam hadirat Tuhan. Ya. Engkau akan temukan jawaban di sana. Engkau akan temukan jawaban atas setiap pergumulanmu. Ya. Dan yang luar biasanya, kita lanjutkan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain kau? Selain kau tidak ada yang kuingin di bumi. Selain kau tidak ada yang kuingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita dalam hadirat Tuhan, ya, maka engkau akan lupa. Ya, engkau akan lupa dengan obsesi-obsesimu, ya. Mungkin yang dulu engkau punya obsesi, wah saya pengen menjadi orang yang kaya raya, ya, yang nggak salah ya Bapak Ibu, kalau menjadi orang kaya raya tidak salah, ya. Tapi ketika kita nggak mengerti apa tujuan dari kaya raya itu yang salah. Ketika kau nggak mengerti, ketika kau diberkati untuk apa itu yang salah. Tapi ketika kau ngerti bahwa ketika Tuhan tempatkan kau dalam sebuah pekerjaan atau bisnis, ketika kau mengerti apa tujuan Tuhan itu, maka saya percaya engkau akan bisa berkata, sekalipun dagingku dan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak sekalian Tuhan, artinya bahwa seperti apa yang dikatakan Paulus, bahwa hal kecukupan, hal kekurangan itu tidak persoalan bagi saya. Karena yang terpenting bagi saya adalah Kristus. Kalau Kristus masih hidup dalam hidup saya, dalam kehidupan saya, itu sudah cukup. Amin.
Jadi Bapak Tuhan, ini yang harus kita alami. Gereja Tuhan harus mengalami ini. Ya. Engkau tidak gentar dengan persoalan-persoalan yang sedang kau hadapi. Ya. Ya. Dan ketika engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, engkau akan bisa berkata, ya, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bukan berarti kita sudah tidak pengen apa macam-macam lagi, enggak. Ya. Artinya bahwa itu bukan lagi menjadi obsesi kita, ya. Itu bukan lagi menjadi tujuan hidup kita. Tapi Kristuslah yang menjadi tujuan hidup kita. Amin. Dan saya percaya ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, ya, maka berkat Tuhan juga akan dicurahkan kepada kita. Amin. Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang cakap. Tuhan akan buat engkau menjadi orang yang kuat. Tuhan akan buat engkau berhasil dari setiap apa yang kau kerjakan. Amin. Jadi Bapak sekalian Tuhan, mari di hari-hari ini, ya, Tuhan ingatkan kepada kita untuk mari terus bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kuatkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan kendor. Karena kalau kita lihat di Sinta di Bani Asaf, dia dekat sama Tuhan. Beliau dibilang dekat sama Tuhan. Tapi kan hampir tergelincir. Hanya karena salah fokus. Tidak fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada Allah. Hampir tujuan hidupnya bergeser. Itu Tuhan, mari kita mengerti bahwa kita harus memiliki hidup. Kita harus memiliki tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau sedang ada dalam bisnis, maka engkau harus mengerti untuk apa engkau berbisnis. Kalau engkau sedang ada di pekerjaan, engkau harus mengerti untuk apa aku di pekerjaan. Kalau engkau sebagai seorang pengajar, engkau harus tahu untuk apa engkau sebagai seorang pengajar. Dan saya percaya itu akan Tuhan kerjakan bagi kita. Di ayat terakhir kita lihat ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi Bapak Tuhan, ya, mari kita bangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan lebih lagi. Ya. Kalau mungkin saat ini engkau mulai sepertinya kayak nggak fokus lagi dengan tujuan Tuhan, engkau mulai kehilangan tujuan Tuhan dalam hidupmu, maka mari masuk ke dalam hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, ya. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya tujuan Allah dalam hidupmu kembali dibuka, sehingga engkau kembali melihat apa rancangan Allah dalam hidupmu. Sehingga engkau ketika engkau bekerja, engkau bukan sekedar bekerja. Ketika engkau berbisnis, engkau bukan sekedar berbisnis, tapi ada rancangan Allah yang engkau kerjakan di sana. Ada amin? Kayak itu mari setiap kita mengingatkan, ya. Ya ini enggak bosan untuk mengingatkan, teman sepakat, ya masih ada yang berjalan, ada yang masih bertahan. Amin ya, masih ya. Masih ada yang bertahan atau ada yang kendor? Saya harap masih bertahan ya. Ya, sama-sama berdoa. Sama-sama membangun persekutuan. Ya. Kenapa? Karena dalam hadirat Tuhan kita akan dapatkan jawaban atas segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Ya. Dalam hadirat Tuhan kau akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Tuhan akan perlihatkan kepada saudara hal-hal yang ajaib. Bukan hanya melihat, tapi saudara akan mengerjakannya. Amin. Jadi Bapak Tuhan, mari dari firman Tuhan ini Tuhan ingatkan untuk kita untuk terus fokus kepada Tuhan, ya. Kita harus mengerti tujuan hidup Tuhan. Hidup kita bukan bicara harta, bukan bicara kelimpahan, tapi menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya bahwa saudara akan ketika saudara fokus kepada Tuhan, jangan takut tidak diberkati Tuhan. Amin. Jangan takut saudara tidak diberkati Tuhan. Justru saudara akan diberkati Tuhan. Ya. Terakhir kita lihat ya,
Ya, ini tadi yang saya catat di catatan saya yang teringat. Oke, Efesus pasal yang pertama. Ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi bagi Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan lagi namanya, supaya kita diterangi kembali untuk tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Supaya karena ketika mata hati kita terang, maka kita akan melihat panggilan Tuhan. Kita akan bisa melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa lagi dibelokkan ya oleh situasi keadaan. Ya. Karena alasan tertentu akhirnya saya mau mundur dari Tuhan. Karena alasan tertentu saya berkata aku mau berhenti melayani Tuhan. Karena situasi kita berkata aku nggak sanggup lagi melayani Tuhan. Tapi ketika engkau mulai datang pada Tuhan, engkau menyerahkan hidup pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan membuka mata hatimu. Tuhan akan mulai menerangi pikiranmu, sehingga engkau fokus lagi kepada rancangan Tuhan. Engkau fokus lagi kepada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan kita sama-sama menyelesaikan pekerjaan Tuhan, amin. Siap untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, amin. Karena kita harus menjadi gereja yang kuat. Kita harus menjadi gereja akhir zaman yang kuat, ya, yang menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, saya ngundang kita semua bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Masing-masing boleh berdoa dalam hati, berbicara kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara, Bapak Ibu, engkau sedang dalam pergumulan yang berat, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Kalau sedang ada yang mengalami pergumulan yang berat, engkau taruh tangan kananmu di dada. Percayalah bahwa di dalam hadirat Tuhan engkau akan mengalami terobosan. Orang percaya harus mengalami terobosan dalam hal rohani. Saya mau katakan orang percaya harus mengalami terobosan dalam hal rohani dalam hidupnya. Ketika engkau sedang dalam pergumulan, ketika engkau sedang persoalan, engkau harus berdoa, Tuhan berikan aku terobosan rohani supaya aku celik, supaya aku mampu melihat rancangan dan kehendak-Mu dalam hidupku. Kalau saat ini engkau sedang dalam pergumulan berat, sedang dalam masalah berat, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku datang kepada Engkau. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Engkau Tuhan. Silakan saudara bisa datang kepada Tuhan. Datang, berkata-katalah kepada Tuhan. Tiada yang lain ada padaku di surga, selain tiada yang lain
katakan Bapak Ibu yang punya persoalan, kau datang kepada Tuhan. Serukan segala persoalanmu. Kau yang punya persoalan dengan keuangan, kau yang punya persoalan dengan pekerjaan, dengan bisnismu, serukan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Di bumi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagian, ku tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagian, ku tetaplah Allah, tetaplah Allah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagian, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama sekalipun dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagian, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak, hamba berdoa bagi mereka yang menaruh tangannya di dada Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan persoalan. Engkau tahu persoalan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka. Mungkin berat, mungkin hati mereka pahit, bahkan seperti tertusuk buah pinggang mereka karena sakit yang mereka sedang hadapi. Bapak, saya mau berdoa dalam nama Yesus. Jamah mereka Bapak, jamah mereka Tuhan yang mengalami pergumulan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja atas engkau saya dalam nama Yesus. Engkau yang sedang dalam ketakutan, engkau sedang dalam ketakutan, engkau katakan, nyang engkau siap roh ketakutan dalam nama Yesus. Roh ketakutan tinggalkan. Jemaat Tuhan terbaik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau kalau ada di antara kau yang sakit, taruh tanganmu di dada. Kau yang sakit, sakit apapun itu, taruh tanganmu di dada. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa Allah yang bekerja. Ada rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Siap sakit penyakit, aku usir dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit aku usir dalam nama Yesus. Oleh darah dan bilur-bilur darah Tuhan Yesus, enyah kau keluar dalam nama Yesus. Siap sakit penyakit, dalam nama Yesus engkau tidak punya kuasa. Kuasamu sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Segala kekuatanmu sudah dilumpuhkan dalam nama Yesus. Tinggalkan tubuh itu dalam nama Yesus. Tinggalkan tubuh itu di dalam nama Yesus. Aku bakar engkau, aku hancurkan engkau. Roh sakit penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Roh Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari bawa kami Tuhan, gerejamu. Gereja yang berkata, sekalipun darah dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Kami mau terus memandang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau membanding-bandingkan diri kami Tuhan dengan orang-orang dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-berkat Kau sudah sediakan bagi kami. Kami tidak perlu menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Kami harus fokus kepada Engkau. Kami akan tetap fokus memandang kepada Engkau. Karena berkat itu ada di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sedang berusaha, sedang berbisnis. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah tangan-tangan mereka Bapa dalam nama Yesus. Mari Bapa berkati Bapa. Berkati mereka Tuhan. Dan ingatkan mereka Tuhan untuk tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Buat mereka berpegang teguh kepada kebenaran. Roh yang takut akan Tuhan memimpin mereka. Saya percaya karena roh itu membuat mereka berhasil. Buat mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hal yang ajaib, hal yang perkasa. Hal yang kami sembah, yang kami kenal dalam pribadi Kristus Yesus yang menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Jadikan kami gerejamu, gereja akhir zaman, gereja yang kuat, gereja yang berotoritas, gereja yang mengalahkan maut, gereja yang mengalahkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis dan segala penguasa-penguasa di udara. Itu takluk di bawah kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Diberkati dengan firman Tuhan ya. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Iya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mungkin Bapak Ibu yang belum dapat amplop, semuanya sudah ya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau memberikan persembahan kita dengan sukacita. Firman
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau yang sudah menuntun kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Engkau yang sudah menguasai kami, memimpin kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau Engkau sudah menuntun kami ke tempat ini untuk kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Karena roh-Mu yang menuntun kami Tuhan, memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau Engkau yang sudah berkati kami. Oleh karena itu kami juga memberkati Engkau Tuhan dalam persembahan kami Tuhan kepada Engkau. Kami memberkati Engkau Tuhan, biarlah Engkau memakainya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Pakailah Tuhan hamba-hamba-Mu untuk memakainya Tuhan untuk menyebarkan ini Tuhan, untuk berita Injil-Mu sampai ke seluruh dunia Tuhan dan Indonesia dan di IKN ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kami bersyukur bahwa kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kau urapi kami, Kau siapkan kami Tuhan untuk kami dipakai oleh Engkau Tuhan di dalam IKN ini juga Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami Tuhan, Engkau mengurapi kami, mempersiapkan kami untuk melayani Engkau Tuhan di IKN ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Kami sudah memberkati Engkau Tuhan, dan Engkau yang berkati kami Tuhan dalam pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami pulang dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan dalam seluruh keluar masuk kami. Biarlah Engkau berkati apa yang kami kerjakan, dan Engkau berkati kami dan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan bahwa ini kami Tuhan, hidup kami Tuhan, kami dipersembahkan untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami Tuhan yang sudah dipersembahkan bagi Engkau. Biarlah Engkau mengurapi kami, memakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu, di dalam segala berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dan Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan berkati, salam kanan kirinya. Katakan Tuhan memberkatimu selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu.